menempel di dinding rahim tapi tidak berkembang menjadi embrio. Jadi tidak ada embrionya. Kantongnya tersebut tetap terbentuk tapi tanpa embrio. Jadinya kosong. Hamil kosong ini berbeda dengan hamil dengan janin tidak berkembang. Jadi harus dibedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hamil kosong. Positif hamil pada saat dilakukan tes pack urin, tapi kok pada saat dilakukan pemeriksaan secara USG janinnya tidak ada, hanya berupa kantongnya saja, tidak ada janinnya. Janinnya kemana nih kira-kira? Di pembahasan kali ini saya akan membahas secara rinci mengenai kehamilan kosong atau istilah medisnya adalah blinded ovum. Sebelumnya jangan lupa untuk dukung channel ini atau support channel ini dengan cara like, komen, dan di subscribe. Tekan tombol lonceng yang berwarna abu-abu agar kamu menerima notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Jangan lupa juga untuk share ke media sosial kamu agar teman-teman yang lain juga mendapatkan pengetahuan mengenai hamil kosong atau blinded ovum ini. Oke, lebih baik kita mulai saja pembahasannya. Apa sih sebenarnya hamil kosong tersebut? Hamil kosong tersebut merupakan suatu kehamilan di mana sel telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma ini menempel di dinding rahim tapi tidak berkembang menjadi embrio. Jadi tidak ada embrionya. Kantongnya tersebut tetap terbentuk tapi tanpa embrio. Jadinya kosong. Makanya pada kondisi hamil kosong ini saat dilakukan pemeriksaan USG yang tampak hanya kantongnya saja tanpa ada embrio di dalamnya. Jadi ibu-ibu yang mungkin baru saja melakukan pemeriksaan tes pack kehamilan menggunakan urin, ini sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan USG pada trimester pertama kehamilan untuk mengetahui apakah kehamilan tersebut ada embrionya atau malah hanya mengalami kondisi hamil kosong atau blinded ovum. Blinded ovum ini dokter juga biasanya menyebutkan dengan istilah BO. Kondisi hamil kosong ini juga merupakan penyebab utama terjadinya keguguran pada seorang wanita. Malahan terkadang calon ibu tidak menyadari terjadinya kehamilan karena hamil kosong ini terjadi pada trimester pertama kehamilan. Namun begitu, hamil kosong ini berbeda dengan hamil dengan janin tidak berkembang. Jadi harus dibedakan. Ibu-ibu semua harus mengetahui kalau hamil kosong ini embrionya betul-betul tidak ada, hanya berupa kantong kehamilannya saja. Sementara pada hamil dengan janin tidak berkembang, kantong dan janinnya ada, namun janinnya ini berhenti pertumbuhannya dan dikenal juga dengan istilah missed abortion, di mana kehamilan berhenti berkembang dan belum ada tanda-tanda perdarahan, dan hal ini dinilai dokter saat dilakukan pemeriksaan menggunakan USG. Di mana saat di USG pemeriksaan tidak sesuai dengan pemeriksaan sebelumnya atau tidak sesuai dengan usia kehamilan, dan yang terpenting lagi tidak terdapat denyut jantung janin. Jadi berbeda ya ibu-ibu semua antara hamil kosong dengan hamil janin tidak berkembang. Jadi apa sih sebenarnya penyebab dari hamil kosong ini? Pertama adalah karena kelainan kromosom saat pembuahan sel telur. Kelainan kromosom ini disebabkan oleh faktor genetik
yang bisa mempengaruhi kualitas sel sperma dan juga sel telur. Jadi penting sekali bagi pasangan yang ingin melakukan program hamil ini agar dapat menjalani gaya hidup sehat dan mengkonsumsi makanan yang dapat mengoptimalkan kualitas sel sperma dan juga sel telur agar tidak berisiko terjadinya hamil kosong. Lantas bagaimana nih untuk membedakan antara kehamilan normal dan juga hamil kosong ini? Apakah sama atau apakah ada perbedaan sehingga calon ibu bisa membedakan saat ini mengalami kehamilan normal atau kehamilan kosong? Bagi ibu-ibu yang mengalami hamil kosong, ini tetap mengalami gejala seperti pada kehamilan normal lainnya, seperti mengalami telat menstruasi, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan test pack, maka hasilnya terdapat garis 2 yang berarti positif hamil. Kok bisa ya? Ya bisa saja. Pada saat sel telur dibuahi oleh sel sperma, maka tubuh akan mengeluarkan hormon kehamilan atau HCG. Alat tes kehamilan ini bekerja dengan mendeteksi kadar HCG dalam tubuh. Makanya saat dilakukan tes kehamilan, hasilnya positif dengan garis 2. Kemudian tetap mengalami mual dan muntah terutama pada pagi hari. Namun jangan khawatir, mual muntah ini tidak akan berlangsung lama. Karena plasenta yang berimplantasi akan lurus sendiri karena tidak ada embrio di dalamnya. Kalau semuanya sama, lantas bagaimana cara membedakan dengan kehamilan normal lainnya? Saat dilakukan pemeriksaan USG oleh dokter spesialis kandungan, maka dokter akan melihat bahwa kantong kehamilannya ada, tapi tidak ada embrio di dalamnya. Namun tidak lantas didiagnosa terjadinya kehamilan kosong. Jika calon ibu hamil melakukan pemeriksaan saat usia kehamilan 6 minggu, pada saat itu tampak hamil kosong, dokter akan menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan USG ulang pada 1-2 minggu kemudian. Jika pada saat itu juga tidak terdapat embrio, maka kemungkinan besar ibu mengalami hamil kosong. Namun begitu, ibu-ibu tidak perlu merasa khawatir karena kehamilan kosong ini bukan merupakan kondisi yang berbahaya. Hanya saja ini merupakan kehamilan yang abnormal sehingga harus dikeluarkan. Biasanya dengan mengkonsumsi obat oral atau bisa dengan dilakukan tindakan medis oleh dokter spesialis kandungan, yaitu dengan tindakan kuret. Jika ibu terdiagnosa mengalami hamil kosong, konsultasi dengan dokter untuk tindakan terbaik untuk mengatasi hamil kosong ini. Dan jika mengalami hamil kosong, ini bisa saja berulang kejadiannya pada kehamilan selanjutnya dan bisa juga tidak terjadi sama sekali. Karena penyebab dari hamil kosong ini adalah karena faktor kromosom. Jadi pastikan sel telur dan juga sel sperma sehat dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi antioksidan. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kehamilan kosong. Tidak ada pencegahan dari kehamilan kosong ini. Kapan saja bisa mengalami hamil kosong. Namun sangat disarankan untuk melakukan program hamil mulai dari gaya hidup yang sehat, kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi, kemudian menjaga berat badan ideal agar kualitas sperma dan sel telur menjadi lebih optimal. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dengan saya, Devi Febriani. Stay healthy.